kita ada perlindungan. Saya percaya saudara, ada satu waktu hujan di kiri, orang benar di kanan, tidak hujan, bisa. Satu waktu. Amin. Saya percaya saudara satu waktu akan melihat perbedaan. Jangan berpikir bahwa bukan ganti baterai. Tidak selamanya mic ada baterai. Bilang haleluya. 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 Dari saya belum masuk firman ini, supaya jangan salah paham. Yang kita bangun bukanlah gereja rutinitas, bukanlah gereja yang jemaatnya terhibur saja, bukan jemaatnya terdiakoniai saja, bukannya jemaat ada tempat saja, tempat curhat dan lain-lain. Tetapi kita sedang mempersiapkan satu umat yang layak, yang kalau ada masalah tetap tegar, yang kalau ada kesulitan tetap cinta Tuhan, yang kalau dalam keadaan kesulitan ekonomi tidak menghujat Tuhan, yang dalam keadaan diberkati tidak lupa Tuhan. Kita ingin jemaat seperti ini, yang tidak cengeng. Saudara, kalau kita cengeng, iblis dan antikris tidak peduli dengan orang cengeng. Katakan amin. Saudara mau menangis kah? Seseorang mau menangis kah? Mau memelas minta tolong, antikris dan iblis tidak peduli. Tidak peduli. Itu sebabnya saya berpikir begini, kalau saya dipimpin oleh seseorang, ini sudah direkam belum? Lantas orang itu hanya memicu saya untuk pelayanan, memicu saya hanya untuk memberi, berbuat, tetapi tidak peduli saya dewasa atau tidak secara rohani. Sebenarnya orang itu sedang memanfaatkan saya. Ulangi, kalau ada seorang pemimpin rohani memicu saya untuk pelayanan, memberi, berbuat banyak, berbuat sesuatu tanpa peduli saya didewasakan atau tidak, maka saya berpikir orang itu hanya memanfaatkan saya. Satu saat saya tidak bisa melayani, saya akan didiskualifikasi. Satu saat saya tidak bisa memberi, saya akan dieliminasi. Dan satu saat saya tidak bisa berbuat sesuatu, saya akan dilupakan. Karena kalau kita hanya cari orang yang bisa berkarya, saudara, semua orang bisa berkarya, tapi tidak semua orang mau bertumbuh. Katakan haleluya. Semua orang mau memberi mungkin, tetapi tidak semua orang mau berubah. Dan gereja kita, saudara, ada penghiburan yang saya lihat di alam roh. Saudara akan merasa, ya, saya tidak tertarik walaupun ini juga menarik. Bahwa kalau saudara dapat mobil baru, menarik enggak? Menarik, tapi itu bukan yang paling membuat Tuhan tertarik. Kalau saudara dapat rumah, menarik enggak? Menarik, tetapi itu Tuhan membuat Tuhan tidak terlalu tertarik. Haleluya. Jadi saudara bayangkan kalau satu saat saudara punya rumah bagus, saudara punya uang banyak, punya mobil mewah, tapi tidak merasa bahwa itu berarti bagi saudara. Yang paling berarti adalah Tuhan. Betapa indahnya itu seperti itu, amin. Punya segalanya, tapi Tuhan tetap segalanya. Dan Tuhan lagi cari orang-orang seperti itu di Manado, amin. Orang-orang seperti ini punya sesuatu, tidak stres, dan tidak punya apa-apa juga tidak galau. Karena yang mereka punya harta yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Nah, saya ingin bawa saudara kepada satu posisi atau satu level yang namanya the glory of Zion. The glory of Zion atau kemuliaan Sion. Tadi ada lagu oleh karena Sion. Semua lagu dulu yang ada di Sion, bukan Sion Gideon, yang ada di Sion, saudara nanti akan makin mengerti ke depan. Dan kita mulai beda-bedakan, ini Sion jasmani, ini Sion spiritual. Ini Sion, ada lagu ku jalan ke Sion, ke kota
Sion dalam sur. Orang pikir Sion itu saat orang mau mati dan mau jalan ke Sion. Saya akan bagikan untuk saudara. Hari ini kalau bagi saudara ini sesuatu yang baru, bagi saya sudah lama ini. Tinggal bagaimana waktunya saudara siap atau tidak mendengarnya. Mungkin ini adalah waktunya. Haleluya. Yesaya 60 ayat 1, mari kita berdiri. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dulu. Nanti selanjutnya kita akan lihat saudara-saudara ayat-ayat selanjutnya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Saudara punya Alkitab, ada tertulis judulnya enggak? Saudara ada lembaga Alkitab punya judul ada? Apa judulnya? Kemuliaan Sion yang akan datang. Mari kita baca 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Dua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang akan sedang tak hapus, tolong bisa baca. Silakan dulu. Janji kemuliaan bagi Sion. Saya jelaskan bertahap, saudara. Jika selesai hari ini, puji Tuhan. Jika belum, kita akan mengulanginya lagi. Yang pertama, berapa banyak di sini yang ingin mengalami kemuliaan Sion? Lambaikan tangan. Haleluya. Ada lagu lama. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Saya ada request sama WL, tapi mungkin cuma satu dia dapat. Satu waktu semua lagunya Sion, ya. Haleluya. Haleluya. Jadi Sion ini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, bukan tawa, sorak-sorak. Ya, haleluya. Sebentar. Kemuliaan yang pertama, kemuliaan Sion akan dialami ketika kita makin paham tentang Sion yang sebenarnya. Sion itu padanannya begini. Tahu enggak, di bumi yang sama ada dua kerajaan yang sedang beroperasi, yaitu kerajaan dunia sebelah kiri dan kerajaan Allah sebelah kanan. Dua-duanya berdimensi berbeda, ada di alam roh sama-sama, tapi yang satu roh dari sorga, yang satu roh dari neraka, dan berada di bumi yang sama. Dan operasional dari kedua kerajaan ini itu beroperasi di gereja, satu beroperasi di dunia. Sayangnya yang kerajaan dunia sekarang mulai merambah masuk ke gereja. Toko-toko supaya laku, lampu terang-terang, bukan? Tambah terang, tambah banyak orang datang. Sekarang gereja-gereja tambah gelap, jadi tambah laku. Kenapa yang datang adalah orang kalau suka terang dan suka datang di kegelapan. Ya. Nah, kita kalau ada di kegelapan kita nafas ke kota pro. Betul, saya suka lampunya terang. Makanya saudara sesuaikan selera saudara dengan selera gembala. Kalau ada ibadah di rumahmu, jangan lampu remang-remang. Karena gembala tidak terlalu terkobar-kobar semangat kalau lampu remang-remang. Ya, itu kalau mau tidur, ya kita pakai lampu 5 watt, ya pas. Tapi kalau mau ibadah raya, seterang-terang mungkin, amin. Ada berapa banyak orang bilang, malah bikin kuat hitam di belakang, mau bikin hitam di semua, mau cek hitam di semua muka.
Cuma biji mata itu dapat lihat. Kan ayat ini bilang, ayat 1 bilang apa? Bangkit menjadi, bukan jadi gelap. Katakan amin. Ayat 1. Nah, balik. Ayat 1 bilang, bangkitlah. Yes. Baru jadi terang lah. Jangan gelap. Oh, begitu di sini yang gelap. Bangkit dan jadi terang. Saya tanya, jadi terang dulu atau bangkit dulu? Bangkit. Oh, mari saudara kita jadi terang. Ayo, mari orang jadi terang di jalan, jadi terang di mana-mana. Iya, silakan. Tapi hidupmu, rohmu bangkit enggak? Kalau kita tidak bangkit roh kita, bagaimana jadi terang? Tidak jadi terang dulu baru bangkit. Sion punya pola jelas. Ayo pelayanan supaya rohani. Itu dunia. Saya sudah lihat terakhir, dan saya lihat di status-status orang sudah dikasih pelayanan, dikasih PK, dijamin hidupnya, dikasih fasilitas, tapi rohani tidak bertambah. Haleluya. Karena masa sudah pelayan statusnya duniawi. Foto-foto halo wanita-wanita kalau foto di FB atau status yang kasih keluar lidah. Pelayan altar. Sojen merah cek ini, kok cuma kutang, tahu kutang, cuma satu tali kok. Kalau ada gembala di situ, saudara mau foto untuk pasang putih dan gold. Ini apa yang sedang dibangun di pelayanan kalau begitu? Soalnya dosa di tempat lain, tambah dosa di dunia media sosial. Haleluya. Harus tidak boleh sama dengan dunia. Dunia kasih pelayanan, tapi dunia tidak merubah kita. Tapi Tuhan kasih kita bagi dulu baru jadi pelayanan. Jadi filosofi ini tidak boleh terbalik. Ayo pelayanan, nggak stres. Oh, supaya hilang stres, ayo pelayanan. Jadi orang stres melayani orang, stres hasilnya stres pakai dua. Yang pertama, kemudian Sion akan dialami kalau kita paham Sion yang sebenarnya. Mazmur 125 ayat 1. Saudara bergairah, saya bersemangat. Saudara bersemangat, saya berapi-api. Saudara berapi-api, saya bergelora. Saudara bertepuk tangan, saya bersuka cita. Haleluya. Saudara bergerak, saya melompat. Respons. Saya dapat sebuah kalimat yang membuat saya lebih jelas lagi. Respon dengan tidak respon sama-sama respon. Betul? Merespon itu respon, tidak respon juga adalah respon. Baru sama. Ukuran yang dipakai akan diukurkan kepadamu. Tingkat responmu akan menentukan tingkat berkatku. Tidak mungkin. Ukuran responmu menentukan ukuran berkatmu. Tidak bisa terbalik. Ukuran responmu menentukan berkatku. Tidak bisa. Oke. Haleluya. Firman Tuhan. Lihat, Sion itu apa sih? Sion itu siapa? Saudara, dari ayat ini saudara bisa lihat Sion itu lokasi atau orang. Baca ayat ini lah. Firman Tuhan, nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yes. Oh, ternyata Sion adalah orangnya. Memang dulu Sion adalah lokasi gunung. Kota Yerusalem disebut kota Sion. Kota secara fisik. Tapi saudara harus paham, ada Mesir jasmani, ada Mesir rohani. Yaitu dunia itu adalah Mesir. Kemudian ada Sion jasmani, ada Sion rohani. Sion rohani itu orang-orangnya. Dan ada Yerusalem jasmani, ada Yerusalem baru, yaitu Yerusalem rohani. Haleluya. Jadi saudara tidak mengarah kepada Sion fisik, makanya ada gerakan Sionisme. Bukan itu kita. Sionisme tidak sama dengan oleh karena Sion kita dapat berdiam diri. Oleh karena apa? Karena ternyata Sion itu adalah orang-orang yang percaya pada Yesus, yang lahir baru, katakan amin. Yang sudah lahir baru, katakan haleluya. Saudara di mata Sion, di mata Tuhan,
dalam kacamata Israel, saudara, adalah Sion. Sion itu bahasa Indonesia S-I-O-N. Kalau bahasa Inggris Z-I-O-N. Kalau bahasa Ibrani pakai Sade, Yod, kemudian O-N. Jadi dia punya asli sebenarnya bukan Z, bukan S, T-S, Sion. Ya, Sion. Jadi Sion ini bukan fisik, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena Sion kita dapat berdiam diri. Oleh karena kita orang percaya kepada Tuhan yang Allah pilih ini, yang makin terus menjadi serupa Kristus, aku tak dapat berdiam diri. Aku tidak akan berdiam diri sampai Sion ini makin menjadi nyata. Ada lagi ayat mengatakan Gunung Sion. Coba saudara kita lihat, kalau benar yang karena saya tidak siapkan, Yesaya 2 ayat 1-2. Yesaya 2:1-2. Semangat bilang haleluya. Yesaya 2 ayat 2-3 rupanya. 2 dan 3. Firman Tuhan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ya. Gunung tempat rumah Tuhan akan Gunung tempat rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah kita, secara pribadi adalah kita, kolektif adalah kumpulan jemaat. Ini adalah rumah Tuhan, baik Tuhan, Sion. Terus akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. ya, Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. saudara-saudara, saya sebelum lanjut, saya beriman segala bangsa akan datang di gereja yang menjadi Sion. Amin. Tapi sesuatu menarik, sesuatu orang yang tidak mau cinta Tuhan, saya berdoa biarlah Tuhan tidak datang sini. Karena mau kerja keras kita. Orang yang sungguh-sungguh, mari Tuhan, mari. Kenapa kalau orang yang sungguh-sungguh itu mudah untuk semua sama-sama maju, amin. Tapi kalau ada yang tidak suka, kalau kita paksa-paksa, kita juga yang akan berat. Setuju dengan saya, kita katakan terus. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ya, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan. supaya di Sion Tuhan ajar jalan-jalannya, jalan-jalan hidup mengatasi stres, jalan-jalan mengatasi kesulitan ekonomi, jalan-jalan mengatasi galau, jalan-jalan Tuhan mengatasi masa suka. Terus Dan supaya kita berjalan menempuhnya, kita berjalan menuju Sion ini. Jalan ke Sion, bukan so di peti mati ini ya. Ke kota Sion, yang tadi gunung rumah Tuhan yang tinggi itu, yang menjulang lebih tinggi dari bukit-bukit yang lain. Kita sedang ke sana. Amin. Lanjut. Sebab dari Sion. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, ini Yerusalem sudah menunjuk bukan Yerusalem fisik. Yerusalem, Sion ini sama. Sion spiritual, Yerusalem spiritual, atau Sion rohani, Yerusalem rohani, atau Torah Sion TNR. Yes. Dimensinya roh. Haleluya. Jadi ada Sion, gunung yang fisik ada, kota fisik ada. Tapi yang dibahas ini nanti di perjanjian baru sudah akan lebih jelas. Oh, ini Retu Sion, bukan kampung Sion. Ada kampung Sion di Tompaso Baru, bukan? Karena Kristo. Tompaso Baru ada Sion. Oh, Torah. Ku jalan ke Tompaso Baru, karena di sana ada juga Sion. Bukan Sion itu. Sion dimensi spiritual, dimensi rohani, dimensi supranatural. Jadi paham bahwa Sion itu adalah kita. Sion adalah baik Tuhan dan adalah kita. Sion adalah tempat posisi rohani orang-orang percaya. Dan di Sion itu seperti gunung yang makin lama makin tinggi. Dan naiklah ke gunung Tuhan. Mana? Sion. Gunung Tuhan, orang-orang yang seperti saudara satu saat akan jadi gunung di kota Manado. Amin. Tapi bukan gunung yang meletus, tapi gunung yang naik level. Haleluya.
Dan orang akan datang bertanya, bagaimana kau bisa sukses hanya jual lampa? Ya. Amin. Bagaimana kau bisa sukses padahal kau hanya pegawai biasa? Mereka akan bertanya, kita akan jawab, karena kami menuju Sion, hidup jadi serupa Kristus. Di Sion kami diajar, karena dari Sion keluar pengajaran. Sekarang orang bingung tentang persepuluhan, keselamatan, tentang apa saja orang bingung. Makanya dengan terlalu banyak bukan TikTok, bikin pusing 7 keliling. Dengan YouTube-nya Gembala ada gratis, amin. Haleluya. Yang selalu buka YouTube Gembala bilang amin. Oh, makanya ada tulis komentar kan. Yang kedua, kemuliaan Sion dimulai dari Tuhan hati. The glory of Christ in us. Us adalah kita. Us ini adalah Sion. Amin. Will be revealed. Makin akan dinyatakan. Makin nyata. Saudara, saya punya grafik tentang materi berkat keuangan saudara. Saudara, saya mau mulai melihat dia mulai naik. Dia naik, tapi itu bukan tujuan. Itu dampak. Jadi akumulasi total ya. Jadi saya melihat, jadi setiap orang di antara kita jangan sampai salah paham. Kita sedang dibentuk bukan jadi gereja abal-abal. Kita sedang dibentuk jadi gereja seperti Sion, di mana semua orang akan datang ke sana berduyun-duyun, akan bertanya bagaimana sih jadi orang gereja yang baik, bagaimana sih jadi anggota gereja yang benar, bagaimana sih jadi pelayan altar yang berkenan. Semua orang akan tanya, karena kalau standar di luar sudah tidak ada, di mana standar masih berlaku, di situ orang akan pergi. Kalau gula sudah habis di luar, di sini masih ada gula, semua semut akan datang sini. Tapi kita dulu yang siap, kita dulu yang bangkit. Tidak ada lagi orang yang ngambek-ngambek di sini. Amin. Katakan haleluya. Kalau keluar dari grup WA mesti coba bilang amin, supaya tahu. Haleluya. Haleluya. Oke, yang kedua saya bilang tadi, kemuliaan Tuhan dimulai dengan apa? Perhatian atau hati Tuhan akan Sion. Mazmur 102, 14 dan 17. Katakan haleluya. Haleluya. Sion itu ada di hati Tuhan. 102, 14, 17. Sudah bersemangat bilang haleluya. 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 Firman Tuhan, engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. 17. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Yes. Haleluya. Tuhan sendiri akan bangun, akan di ayat 14 pada ulas. Tuhan sendiri 14. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sudah tiba saatnya. Mazmur ditulis mungkin sekitar taruhlah 600 tahun sebelum Masehi ke atas. Sudah lama ini Tuhan bilang sudah saatnya. Sekarang tahun 2024, sudah terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah mau bekerja tanpa orang mau buka hati. Kita gereja mau sepakat buka hati. Buka hati bagi Bapa di sorga, bagi Yesus, bagi Roh Kudus, agar supaya kita terbangun. Katakan terbangun. Masih ingat batu-batu bata yang Tuhan pilih untuk disusun rapi, Tuhan tata, kitalah orang-orang itu. Dan kita sedang ditata, dibentuk, di form, ya. Kemudian kita akan ditransformasi jiwa kita supaya kita satu dengan yang lain, tidak ada lagi eksternal konflik, dan di dalam diri kita tidak ada lagi internal konflik. Haleluya. Tidak ada lagi kebingungan, keselamatan bagi kita fix jalannya cuma satu, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang boleh berbuat baik silakan, tapi tanpa Yesus tetap neraka. Haleluya. Tegas ya, bahwa orang boleh berbuat baik lebih baik dari siapapun, tapi tanpa melalui Yesus tetap neraka. Apa Tuhan tega? Dia yang pilih sendiri jalannya kok, bukan Tuhan penyebabnya. Amin.
Karena Tuhan sudah lewat para hamba Tuhan di kisah tercabut gigi-gigi ini semua bicara tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Masih ada orang Kristen mempreteli atau memplesetkan atau mempreteli atau mengganggu, mengutak-utik tentang jalan keselamatan. Saya kasih tahu, kalau sempat dengar khotbah ini, bertobat kamu, amin. Karena akan ada penyesalan yang tidak bisa terbayarkan kalau mengganti jalan keselamatan hanya melalui Yesus dan ditukar dengan boleh dengan cara lain. Dengan mengatakan kalau Yesus yang baik itu tidak selamatkan orang yang baik ini hanya karena tidak percaya Yesus, saya yakin itu bukan Yesus yang benar. Silakan pilih jalan. Tapi saya kasih tahu hari ini, setiap keselamatan tidak ada terjadi di luar Yesus. Katakan amin. Jadi Tuhan sekarang sedang bergerak dengan hatinya. Tuhan sedang mempersiapkan bangunan rohani yang saudara dengar pada waktu yang lalu. Materialnya ternyata adalah kita. Materialnya adalah saya dan saudara. Dan material itu sedang terbentuk di tempat ini. Saudara tahu, Tuhan lagi pilih-pilih orang. Apa Tuhan pilih kasih? Tidak. Tapi apakah Tuhan pilih orang? Ya. Kenapa? Karena tidak semua orang mau. Tuhan pilih orang berdasarkan kemauan seseorang. Saya sudah banyak sekali, sudah cukup lama jadi gembala, tidak pernah lihat ada Roh Kudus bebek orang Petalinga membawa di gereja. Belum pernah saya lihat. Tapi kalau orang itu mau, dia pasti bisa. Dimulai dari apa? Mau. Roh Kudus mau kerja di gereja kita dimulai dari mau. Mau diberkati dengan firman dimulai dari mau. Kalau seandainya bukan faktor maunya kita, Tuhan tidak adil. Sebab sampai mati ada banyak orang tidak dengar firman, tidak mau respon firman. Betul? Sebab kalau semua cuma faktor Tuhan, akan terjadi yang namanya pilih kasih. Tetapi karena tidak seluruhnya faktor Tuhan, ada faktor kita, maka ketika seseorang tidak terima keselamatan, Tuhan tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena Tuhan tawarkan, amin. Tuhan dan iblis cara kerjanya berbeda. Iblis suka baruju, suruh paksa, tapi Tuhan selalu persuasif. Jika engkau pada hari mendengar firman dengan baik dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Coba putar ayat ini. Jika engkau pada hari ini tidak peduli dengan firman yang kusampaikan, maka tidak akan ada berkat bagi adonanmu, tidak ada berkat bagi loyangmu, bagi tempat makan. Itu kan simulasi daripada ayat Ulangan 28. Jangan buat Tuhan jadi jongos kita. Kita yang harus jadi jongosnya Tuhan. Oh, kurang amin. Amin. Jangan jadikan Tuhan jongos kita. Karena gereja banyak sekarang menjadikan Tuhan jongos kita. Tuhan berkati pekerjaanku, keluargaku, keuanganku, bisnisku, rumahku, mobilku, anjingku. Tapi kan anjing Tuhan yang urus. Haleluya. Karena semua mengajar, hampir semua mengajarkan Tuhan ada untuk kita. Sekarang kita naik level. Kita ada untuk Tuhan. Gereja ini ada untuk Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, itu berarti kita berguna, amin. Kalau kita tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan bisa pilih orang lain. Tuhan bisa pilih gereja